Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari bersama-sama kita buka Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah Bapa. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jangan sampai putus. Sekali lagi, jangan sampai putus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan jangan sampai putus? Ini kerinduan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Dalam doa Rasul Paulus kepada Bapa di surga, dengan penuh sukacita dia berdoa supaya orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus ingin supaya persekutuan ini jangan sampai putus, jangan sampai pecah, jangan sampai berhenti. Dan Rasul Paulus bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Rasul Paulus melihat bagaimana dari hari pertama sampai sekarang ini, inilah doa Rasul Paulus, kerinduan Tuhan. Apa yang sudah dibangun Bapak Ibu Saudara oleh Bapa, jangan sampai putus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengerti kebenaran ini, supaya kita akan melimpah dengan kasih dan pengetahuan kita akan Bapa dan Kristus. Karena Bapa yang memulai pekerjaan di dalam hidup kita, Bapa tidak pernah putus, Bapa tidak pernah berhenti, Bapa terus mengerjakan, bahkan sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus rindu supaya jangan sampai putus ini. Bapak Ibu Saudara, demikian juga pagi hari ini doa saya. 232 imam yang tercatat di laptop saya yang menyaksikan penayangan ini, khususnya imam-imam yang setia bersama saya. Terlebih lagi orang-orang yang memulai dari awal sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai putus. Mari kita berikrar. Sebagaimana Rasul Paulus berdoa kepada Bapa. Sebab yang memulai itu Bapa. Mengapa Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan NCC Internasional? Mengapa Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan kegerakan ini bersama-sama saya sejak awal? Lahirnya 2017 NCC Indonesia waktu itu. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita bangun. Kalau kita yakin bahwa Allah ada di tengah kita, Bapa itu yang memulai di tengah kita, Dia akan melanjutkannya. Oleh karena itu, mari kita berikrar, mari kita bersama-sama. Bukan karena supaya supaya persekutuan ini besar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi kita bersyukur karena ada persekutuan yang tidak pernah putus. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara siap sampai mati bersama-sama dengan saya? Apakah saudara siap sampai mati? Sampai Tuhan Yesus datang, kita bersama-sama terus. Apakah saudara mempertimbangkan? Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, pelayanan itu digambarkan seperti suami istri. Bahkan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dalam surat Efesus, hubungan antara Kristus dan jemaat itu seperti suami dan istri. Dalam pelayanan juga, Bapak Ibu Saudara, saya selalu menasihati untuk konseling pernikahan. Di dalam perkawinan tidak boleh ada kata putus atau cerai. Jika ada perkataan cerai, maka kita harus mematahkan, mencabut kembali. Saya ini dulu belum kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pacaran dengan istri saya, zaman SMA saya sudah pacaran, saudara. Kelas 2 SMA saya sudah berpacaran. Dan saya berkata bahwa tidak ada kata putus. Jika terjadi perbedaan pendapat, jika terjadi pertengkaran, apapun masalahnya, jangan pernah ada kata putus. Dan itu saya pegang sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya bersyukur mulut saya diajarkan oleh Tuhan walaupun saya tidak mengerti kebenaran. Membangun hubungan sebagai pasangan yang dimulai dengan cinta, dimulai dengan kasih. Jangan pernah ada kata putus. Dan itu saya praktekkan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan kami sudah 32 tahun. 32 tahun, nanti Januari 33 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah berkata putus atau cerai. Di dalam pelayanan juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Sekali saudara berkata putus, jika saudara tidak membatalkan, maka akan terjadi, akan putus. Dalam kehidupan pernikahan juga, kalau saudara berkata cerai dan Anda tidak membatalkan perkataan itu, iblis akan menunggu waktunya, Anda pasti cerai nanti. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya diajar Tuhan untuk komitmen setia bersama-sama dengan prinsip-prinsip Alkitab. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajar Bapak Ibu Saudara untuk menghidupi firman. NCC Internasional bukan sekedar hanya persekutuan biasa, hanya kegerakan doa, hanya doa-doa tidak, tapi ada perjanjian di sana yang tidak tertulis, tetapi ikatan roh. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang benar, persekutuan yang memakai hati. Saudara ada di hati saya. Sebagaimana Rasul Paulus, jemaat yang memulai pemberitaan Injil dari hari pertama sampai sekarang.
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Perhatikan saudara. Rasul Paulus berkata bahwa jemaat di Filipi mendapatkan bagian dari kasih karunia yang Rasul Paulus terima dari Tuhan Yesus. Demikian juga saya, Bapak Ibu, saya tahun 98 mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dari hari pertama bersama dengan saya sampai sekarang, saudara mendapatkan upah yang saya terima. Karena saudara ada dalam hati saya, maka itu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pertemuan kita selalu saya tanya, ibu dari mana? Ada nama yang saya tidak tahu. Dari mana saudara? Dan saya bertanya kepada saudara dari mana? Dan saudara tidak menjawab, maka saya mengabaikan. Kenapa saya harus mengetahui? Karena sebuah persekutuan itu pengenalan. Rasul Paulus berkata bahwa kamu ada dalam hatiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap pagi, setiap sore kalau saya naik ke ruang doa saya bertemu dengan orang-orang yang ada dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, inilah persekutuan yang benar, inilah kegerakan yang benar, bukan kegerakan agamawi. Jangan pernah membangun persekutuan dengan kegiatan saja, tanpa hati. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang merasa pelayanan untuk Tuhan, tapi saudara mereka tidak punya hati. Apakah saudara membuka live streaming, saudara mengenal orang yang ada di live streaming itu? Kalau saudara tidak mengenal, itu sifatnya agamawi, kegiatan. Tapi kalau kita mengenal, bukan kegiatan. Sebab saudara ada dalam hati saya. Orang-orang yang ada dalam hati saya, orang itu akan menerima upah yang sama dengan yang saya terima. Oleh karena itu saya mengajak saudara bahwa persekutuan kita, kegerakan doa MCC Internasional ini harus beda. Bukan sekedar menampilkan orang doa, tapi orang-orang membangun persekutuan dari awal sampai akhir. Jika Bapak Ibu Saudara baru bergabung tahun 2023 ini bersama saya, cobalah mengenal saudara. Kita harus saling kenal. Jangan saudara hanya live chat, saya tidak tahu. Dan itu banyak terjadi pada pergerakan yang lain. Saya tidak saudara, karena saya diajarkan oleh Roh Kudus bahwa orang yang tergabung dalam live streaming itu bukan nonton. Saudara mengenal. Kalau saudara mengenal satu gereja dan kau ikut ibadah melalui live streaming, engkau mengenal gembala, baru saudara beribadah. Tapi kalau saudara tidak mengenal, Anda hanya mengikuti nyanyiannya, doanya tanpa mengenal, saudara lebih sebagai penonton. Dan itu tidak membuahkan upah sama sekali. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kamu semua ada dalam hatiku karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang dibangun dengan love, selayaknya hubungan suami istri, tidak ada kata putus, maka yang terjadi adalah kerinduan, kasih mesra untuk bertemu, untuk bersekutu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah menjadi triwira saya, orang-orang yang saya tahu mereka menjadikan saya gembalanya, yang di luar kota khususnya, saya selalu rindu saudara, rindu untuk bertemu. Oleh karena itu ketika saya ke Jakarta, saya bertemu dengan orang-orang yang ada di hati saya. Dari Bandung, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang. Mereka berkumpul sampai orang heran. Loh Bapak itu dari Malang, ini orang-orang dari mana saja? Kenapa ada 30 orang lebih datang bersama-sama? Mereka bagian dari hidup saya. Mereka bersama saya walaupun mereka baru.
tapi mereka membuat perjanjian. Kalau dalam bahasa Alkitab Rasul Paulus berkata sehidup semati. Jangan pernah ada kata putus. Oleh karena itu saya lebih senang Bapak Ibu Saudara, saya itu mengenal. Saya tidak senang dengan simpatisan. Saya tidak senang dengan orang yang tidak saya kenal. Boleh masuk, Anda tidak mengenal saya, boleh masuk. NCC ini siapapun, channel ini boleh. Tapi alangkah indahnya kalau saudara memperkenalkan diri. Nomor WA saya itu kan ada di description. Sehingga persekutuan kita ini adalah persekutuan yang dimulai oleh Bapa, dan Bapa itu akan meneruskannya pekerjaan yang baik ini sampai akhir. Saya sungguh berharap NCC Internasional itu berbeda. Ada orang Bapak Ibu Saudara melayani di sebuah gereja, tapi dia tidak memiliki persekutuan dengan pemimpin, dengan gembala. Mereka hanya memiliki persekutuan kepada sinode, artinya pada nama gereja, gedung gereja, dan institusi gereja. Mereka tidak mengenal siapa gembalanya, mereka tidak pernah mengenal seorang kan yang lain. Terutama Bapak Ibu Saudara pemimpin. Di mana pemimpin ada, saudara, engkau harus kenal. Maka kita harus melihat kualitas pemimpin. Kalau kualitas pemimpin, saudara mengenalkan diri kemudian lupa, ya mereka bukan gembala. Mereka cuma pemimpin rohani. Yang Tuhan cari adalah gembala. Saudara, gembala itu seperti Kristus dan jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah dibangun oleh Bapa melalui putranya Yesus Kristus, pekerjaan yang baik, Ia yang memulai. Bapa itu tidak pernah berkata putus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berkata putus. Dalam pelayanan yang saudara mulai, Tuhan Yesus tidak pernah berkata putus. Yang berkata putus itu kita yang mundur dari pelayanan, entah karena apa. Tapi pagi hari ini mari saya ajak saudara, kalau Tuhan Yesus saja tidak pernah memutuskan, harusnya kita juga jangan memutuskan. Sekali lagi itu bukan untuk memperbesar gereja yang saya gembalakan, bukan memperbesar kegerakan NCC Internasional, bukan saudara. Saya tidak pernah melihat jumlah, tapi yang saya cari, kejar adalah hubungan. Lebih baik saya punya 12 orang bersama saya setiap pagi, tapi mereka punya hubungan. Karena kita memulai dari awal sampai akhir. Daripada saya punya 268 orang saat ini saudara, 268 orang menyaksikan, tapi nol. Mereka tidak punya hubungan. Saya tidak kenal saudara. Maka itu mari kalau saudara mau mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan, supaya saudara mendapat upah bagian dari kasih karunia yang saya punya, bangun hubungan, ayo. Dan juga bagi saudara yang digembalakan dimanapun, kalau saudara mengikuti ibadah live streaming, ibadah itu akan menjadi sah, menjadi sebuah persekutuan yang benar ketika saudara mengenal gembalanya. Mari telepon gembalanya, WA gembalanya, komunikasi. Apakah saudara diakui enggak sebagai bagian dari gembala? Kalau tidak, carilah gembala yang baik. Jangan sekedar cari gereja besar. Gereja besar belum tentu gembalanya di WA jawab. Tapi harus dengan sopan, harus dengan santun, harus dengan benar. Karena setiap pemimpin punya kepekaan rohani. Siapa ini orang-orang? Sebab ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jarang sekali Bapak Ibu Saudara pemimpin rohani gembala mau menulis nomor HP-nya di YouTube. Jarang sekali. Tapi saya menuliskan nomor HP saya 081235700590. Diketahui semua umum, itu nomor saya sejak saya punya HP. Nomor saya sejak saya punya HP, saudara.
Sampai hari ini tidak pernah ganti-ganti nomor. Kenapa saya berani? Karena saya membangun satu persekutuan yang baik. Yang dimulai oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan ia akan terus meneruskan, tidak pernah diputus. Bahkan sampai hari ini, Ebenezer, Allah menolong kita. Dan nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus. Pada akhirnya itu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya pesan Tuhan pagi hari ini membuka mata hati saudara. Dan kita bersama-sama membangun persekutuan ini dengan baik. Walaupun melalui live streaming. Persekutuan itu nyata. Karena Allah ada di tengah kita. God bless you all. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kunima syakarapasi. Sungguh Bapa, kami bersyukur, kami boleh mengerti kebenaran demi kebenaran. Sebab yang kami bangun bukan agamawi. Sadarkan semua umat-Mu Bapa, khususnya mereka yang ikut ibadah live streaming. Mereka bukan sekedar menonton YouTube, tapi mereka punya hubungan supaya mereka menerima upah. Kasih karunia yang diberikan oleh para gembala daripadamu Bapa. Juga bagi hamba-Mu ini. Tahun 98 Kau memanggil hamba-Mu. Dan Kau menyediakan upah mahkota. Dan bagi semua orang yang membangun persekutuan ini bersama hamba-Mu, yang ada dalam hati hamba-Mu, mereka juga mengambil bagian. Oleh karena itu Bapak, khususnya para imam-imam yang setia bersama hamba-Mu. Mereka bukan sekedar pelayanan. Mereka bukan sekedar ya Bapak, hanya ibadah. Tapi mereka ada dalam hati hamba-Mu. Mereka juga mengenal hamba-Mu. Bahkan hamba-Mu ada di hati mereka. Kami bersekutu sampai mati. Sampai Tuhan sudah datang. Dan persekutuan kami benar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Hamba menyerahkan ibadah raya pagi dan sore. Kami sungguh tidak sabar. Kami akan bersekutu bersama-sama. Karena Engkau ada di tengah kami, terlebih putra-Mu Yesus Kristus. Imam-imam-Mu yang bertugas sampai jam 12 malam hari ini. Bahkan jam 1 pagi, Bapa Engkau mengurapi mereka, memberkati mereka semua. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu saat ini, terimalah pengurapan minyak dan anggur persesuaian dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.